Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil rabbi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil hada wa ba'd. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ladzi yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-sholihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasatil jannatin na'im wa la tuzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla wa nudhal an nazilla wa nuzal an nadhlima wa nudlam an najhala aw yujhala alaina ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, nawwir qulubana bi nur hidayatik, nawwir qulubana bi nur ma'rifatika, kama nawwartal ardu bi nuri syamsika abadan abada ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana 'ala dinika wal iman wa 'ala ta'atika wa 'ala mahabbatika wa 'ala siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli wa hasil maqasidan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firman wa yawmina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam sudah tersampaikan. Sholawat juga tadi sudah sama-sama tersampaikan. Kemudian Masya Allah suratul Fatihah juga tersampaikan. Maka dari itu mudah-mudahan itu semuanya menjadi sebuah wasilah bagi kita semuanya hadir di tempat ini. Kemudian tidak hanya sekedar hadir, kembali atau pulang dari tempat ini. Jangan sampai kemudian kita membawa tangan yang kosong. Tapi insya Allah hadir di tempat ini kemudian betul-betul Allah akan memproses kita semuanya sehingga kita menjadi seorang hamba yang semakin berilmu dan berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang paling insya Allah tidaklah kemudian kita semuanya pulang dan kembali kecuali dosa kita semuanya telah diampuni. Amin. Itu aja sih paling penting. Jadi kalau tadi supaya bisa tidur nyenyak jangan bawa. Supaya sakatul maut itu masalah menyenangkan jangan bawa. Jangan bawa dosa. Jangan bawa apa? Dosa. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya hadir di tempat ini, kemudian kita kembali dari tempat ini, tidaklah kita pulang sekali lagi kecuali kemudian kita telah diampuni dosa. Hal-hal yang lain insya Allah merupakan hadiah dari bonus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun nanti apakah ilmunya bertambah atau tetap, itu merupakan hadiah. Yang penting apa? Pokoknya kita pulang dosa selesai. Agar apa? Ya tadi ketika sakaratul maut pokoknya kita senang bahagia, nggak bawa pemberatnya. Yaitu apa? Dosa. Insya Allah. Karena sudah jelas masalah kullu bani Adam khata'un. Semua Bani Adam itu adalah khotoun, pendosa. Gak ada yang namanya luput dari dosa. Gak ada yang luput dari dosa. Wa khairul khotoin, ternyata ada pendosa yang baik, ada pendosa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Tawwabun, mereka yang senantiasa mau bertaubat. Taubat dengan cara menyadari bahwa misalnya masih banyak dosa. Taubat dengan cara mengakui bahwa sungguhnya kita senantiasa melakukan dosa. Setelah menyadari serta mengakui, kemudian ngapain? Ya tadi taubat itu rangkaian taubat. Rangkaian taubat itu adalah satu, menyadari. Kedua, mengakui. Kan ada yang sadar tapi nggak pernah mau.
kemudian kita ngaku, habis sadar dan ngaku, kemudian ya setidaknya ada, Masya Allah, ada penyesalan, nyesel gitu loh. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin sih saya ngaji tahsin? Kenapa sih nggak dari kemarin-kemarin sih lebih mudah? Saya tuh ngapalin Quran. Kalau sekarang Masya Allah dari kemarin nawar mulu, Masya Allah ya nawar, ya kalau gimana nawar lagi, Masya Allah sampai Masya Allah dealnya masa ina atau ina? Bu Haji, Masya Allah, ini anak-anak Bu Haji ini semuanya Bu Haji, Masya Allah. Ini banyak banget tawar-menawar kalau sudah berkenaan dengan hafalan Quran. Jadi sebenarnya tadi apa? Kita sadar, kita ngaku, kemudian Masya Allah menyesal. Gak ada kata terlambat, gak ada kata telat. Setelah menyesal, ini rangkaian pertaubatan. Kemudian Masya Allah, hal-hal yang sekiranya memang menjadi satu kesalahan atau kekurangan itu, kemudian segera tinggalkan dong. Tinggalkan, ganti dengan pembaharuan. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk kepada emak-emak solihah yang senantiasa baper. Amin. Bapernya positif, yaitu apa? Bawa perubahan. Jadi hilangkan yang namanya baper-baper yang berkonotasi negatif, tapi insya Allah kita bawa serta ini namanya baper dalam rangka apa? Berhijrah dari sesuatu yang senantiasa kurang dan dosa, kemudian Masya Allah masuk ke tempat yang sekiranya kemudian dosanya itu diproses untuk menjadikan dia itu gugur dan hilang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu datang ke tempat pengajian. Datang ngaji itu susah apa enggak sih? Datang ngaji itu berat apa enteng sih? Alhamdulillah 100 orang ini sepertinya sudah diberikan kemudahan dan keentengan. Apapun ujiannya, apapun godaannya, apapun itu halangan seterin ke tangannya, pokoknya datang ngaji. Nah saya aja tadi, Masya Allah godaannya bagaimana, coba tiba-tiba badan pada pegel, bunda tiba-tiba ada mual-mual, puyeng-puyeng gitu kan ya. Saya sampaikan sama Pak Imam, ya kok mama kayak mual, itu namanya tanda-tanda. Emang tanda-tanda iya, tanda-tanda belum sarapan kayaknya. Alhamdulillah, maka kata bapaknya sebelum berangkat sarapan lah, itu tanda. Itu kita harus sudah sampaikan kita kalimat Bismillah, pokoknya saya harus jalan. Kenapa? Karena target hari ini pokoknya dosa harus gugur. Amin. Target pada hari ini, Masya Allah, boleh jadi tadi malam kita telah melakukan dosa yang tidak kita sadari, maka target hari ini dosanya harus lepas, harus hilang. Dengan dosa yang telah digugurkan dilepas oleh Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah amal itu naik. Karena tidak ada lagi pemberatnya untuk bisa melakukan yang namanya amal solih. Kalau kemudian kita masih berat saja untuk beramal baik, beramal solih, itu pemberatnya adalah dosa. Maka ayo kita mari bersama-sama untuk hadir di tempat ini adalah untuk saling apa tadi? Saling maaf memaafkan, dan kemudian insya Allah di antara kita semuanya dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita telah sampai ke tempat yang insya Allah betul-betul tempat yang Allah cintai, yaitu adalah musola atau ini majelis ilmu ya. Musola apa? Arido. Masya Allah, yang sama-sama kita hormati Ibu Haji, Ibu Nyai. Mudah-mudahan Masya Allah senantiasa berikan kelapangan rezeki, kemudian panjang umur, dalam berkah. Masya Allah dimudahkan segala urusan ibadahnya. Insya Allah tidak hanya Bu Haji tapi semuanya kita insya Allah diwafatkan dalam husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mama Gina, kemudian juga beserta keluarga dan tentu Bapak Ustadz ya yang senantiasa standby di tempat ini, itu Pak Ustadz Zaki. Insya Allah beliau senantiasa
dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam perjalanan dakwahnya diberikan tentunya kemudahan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita saat ini sedang berada di penghujung dari bulan haram. Dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan huru, yaitu dalam bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Dan saat ini kita masuk ke penghujung bulan haram, yaitu adalah bulan Dzulqa'dah. Alhamdulillah, kemuliaan-kemuliaan yang telah kita dapatkan karena kita memuliakan bulan haram yaitu Dzulqa'dah. Dan ini mudah-mudahan tidak bisa menjadi sebuah modal agar kemudian kita diberikan kemampuan oleh Subhanahu wa taala dapat memuliakan bulan mulia berikutnya, yaitu adalah bulan Dzulhijjah. Bahkan disampaikan, masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu ibadah yang kemudian ibadah tersebut dikerjakan di dalam hari-hari tersebut ahabbu ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yakni asrul ayyam. Jadi sampaikan bahwa tidak ada pekerjaan, amal, ibadah yang dilakukan di hari-hari yang lebih baik dari hari-hari sebelum tersebut. Apa itu? Yaitu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini perlu kemudian kita sama-sama pelajari agar, masya Allah, jangan sampai kemudian sungguhnya Allah telah membuka satu waktu yang seharusnya kemudian kita semakin bisa menjadi seorang hamba yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kemudian kurang ilmu atau kurang pengingat, kemudian masya Allah waktu itu lewat begitu saja. Jadi insya Allah saat ini kita masuk pada penghujungnya. Besok itu masuk awal bulan Dzulhijjah. Ada 2 versi. Satu versi besok tanggal 1 bulan Dzulhijjah, ada lagi versi yang lain tanggal 1 bulan Dzulhijjah, itu jatuhnya pada hari Jumat. Sekarang kita nggak usah berdebat mengenai 2 versi tersebut, gitu ya. Hari Kamis kita saum saja, kemudian kita lanjut ke hari Jumatnya. Apakah hari Kamis jatuhnya tanggal 1 atau tanggal 1 di hari Jumat? Pokoknya kita 15 aja puasa. Siap? Siap? OTW ke jannah. Siap? Insyaallah. Jangan omdo. Jangan apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Tidak sedikit dari sebagian manusia kemudian dia berkata, saya besok akan berpuasa, tapi ternyata omdo. Omong doa wa ma hum bimu'minin, padahal kemudian tidak ngerjain, hanya alasan masa Allah puasa. Aduh, anak ini masih kecil, aduh anak masih nyusu, aduh repot banget gitu ya, tiap hari nganterin anak, terus kehausan, terus kelaparan. Masa Allah, kayak seakan-akan kemudian dia diminta untuk berpuasa setiap hari, setiap bulan dan sepanjang tahun saja. Pada siapa-siapa yang pandai, masya Allah, kemudian menjemput daripada tawaran-tawaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ini, apa yang Allah sampaikan? Siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka sungguhnya seakan-akan dia berpuasa 2 tahun. Dosa yang lalu serta dosa yang akan datangnya kemudian dijamin itu oleh Allah Subhanahu wa taala peleburannya. Tahun yang lalu kalau kita berbuat dosa maka dileburkan melalui wasilah puasa Arafah tersebut. Kemudian tahun ke depan dijaga
Sehingga kemudian bagaimana akhirnya kita ini tidak berbuat dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa tadi? Wasilah puasa Arafah. Kapan puasa Arafah? Puasa Arafah yang dilakukan yaitu daripada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Tasu'a, hari ke-9-nya. Jadi di sana yang melaksanakan haji itu wukuf di Arafah, kemudian kita yang saat ini sedang mengantri untuk bisa melaksanakan haji, masalah kemudian melaksanakan puasa. Ini merupakan satu kesempatan sungguh dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja begini. Sehebat apapun kemudian kita bercita-cita ingin yang namanya sampai masalah digugurkan dosa Subhanahu 1 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang dengan wasilah puasa tadi, sehebat apapun kita bermimpi serta bercita-cita, kalau tidak Allah kehendaki dan Allah izinkan, itu tidak akan terjadi. Maka perlu itu yang namanya upaya. Perlu apa? Perlu namanya upaya untuk menjemput Arafah tersebut. Ayo kita upayakan dengan cara menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dari mulai awalnya. Dari mulai apa? Dari mulai awalnya, dari tanggal 1, 2, 3 terus kita jalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya apa tadi? Kita bercita-cita digugurkan dosa selama 2 tahun hanya ditebus dengan 1 hari berpuasa di Yaumul Arafah tersebut. Allah izinkan dengan mudah. Kita nggak pernah tahu, santai aja. Jadi sekarang bercita-cita, bermimpi itu untuk mendapatkan apa wasilah agar digugurkan dosa selama 2 tahun. Nggak taunya Allah tidak izinkan. Allah berkehendak untuk itu. Tidak diizinkan dengan cara apa? Ya namanya perempuan, tiba-tiba didatangkan itu yang namanya tamu bulanan. Itu biasanya saya kayaknya nggak tahu sendiri kok tiba-tiba begini. Allah berkehendak dengan itu. Atau tiba-tiba diberikan itu namanya tadi seperti saya mual, mules, apa lagi tuh, masalah pusing dan sebagainya. Akhirnya mau puasa itu agak puasa enggak. Nah, ini kan Allah berkehendak itu semuanya. Maka itu semuanya perlu yang namanya upaya agar akhirnya masa Allah cita-cita ditebus 1 hari loh, dosa 2 tahun loh. Ini pendosa semua kan? Iya. Saya sering kali Masya Allah sampaikan, kita ini pendosa semuanya, bikin dosa tiap hari. Tapi karena Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, kita menjadi seorang yang pendosa yang tidak sombong, balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian ini. Maka sekali lagi, ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam. Ayo kita lakukan bahwa tidak ada amal-amal soleh yang dilakukan di hari-hari 10 di awal bulan Dzulhijjah ini. Masya Allah, betul-betul ini lebih dicintai oleh Allah daripada kemudian amal-amal yang dilakukan di hari-hari yang lain. Jadi amal soleh kita lakukan di awal bulan tersebut adalah menjadi amal soleh kecintaan Allah. Sampai-sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah?" Apakah kemudian juga tentang jihad fi sabilillah? Lah, kata Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah illa man kharaja min baitihi bi nafsihi wa amwalihi tsumma la yarji. Kecuali kemudian apabila dia keluar dari rumahnya dengan niat jihad, dengan hartanya, dengan jiwanya, kemudian tidak kembali lagi ke rumahnya, berarti namanya wafat. Maka insya Allah segala amal yang kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah tersebut, baik dari sholatnya, saumnya, sedekahnya, zikirnya, ini masya Allah pahalanya setara jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Jadi kembali lagi Allah tawarkan. Apakah kemudian kita termasuk kepada orang-orang yang tergugah dengan tawaran tersebut? Masya Allah, ini diobral loh, Masya Allah, hadiahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kalau namanya emak-emak kan seneng banget kalau ada diskon murah. Ini diskon 2 tahun dosa ditebus 1 hari. Masya Allah. Tapi berat katanya
ngapain? Kenapa masih berat saja? Ini pertanyaannya. Kenapa kemudian kita berat saja? Ya memang kita sudah datang ke pengajian ini segala pemberat-pemberatnya. Masuk dengan segala problem-problem ini, segala masalah-masalah yang ada masalah matanya, ada masalah pikirannya, ada masalah apa? Kakinya, hatinya, lisannya, masya Allah, bermasalah semuanya. Mam? Ya. Aku nggak bermasalah semuanya. Masalah lisannya, masalah hatinya, masalah pikirannya, masalah waktunya, masalah tangannya, masalah kakinya. Padahal tadi disampaikan dan diingatkan dalam suratul Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau akan datang pada suatu hari di mana hari tersebut, masa Allah dikunci itu mulut-mulutnya, nggak bisa ngomong lagi. Padahal waktu di dunia, pinter banget, lemes banget, pinter banget ngomong. Dan pokoknya waktu di dunia, pinter banget namanya menyampaikan alasan. Sampailah pada waktunya semuanya itu dikunci. Makanya yang bicara itu adalah tangannya, yang bersaksi itu adalah kakinya. Kemana tanganmu sampai, kemana kakimu melangkah, maksudnya semuanya akan semuanya akan bersaksi. Masya Allah, ya Allah. Maka saat ini kami hadir di sini dalam rangka ini ditempa oleh Allah. Ada tadi kan, ada masalah lisannya. Tangannya dia mungkin mudah untuk membantu, tapi ternyata lisannya tetap masih sulit dikontrol. Kalau bukan gua yang bantu, lu nggak. Kalau bukan gua yang bawa ke sini, lu nggak bakal nyampe. Kalau bukan gua, nah kan gitu. Boleh jadi betul tangannya ringan, tapi ternyata lisannya juga masih ringan untuk menyampaikan apa-apa yang memang telah diperbuatnya. Ada boleh jadi, masya Allah, lisannya terkatup rapi, betul. Kalau nggak ditanya nggak. Tapi jadi setidaknya kemudian dia bisa meminimalkan dosa lisannya. Tapi ternyata begitu juga serapi lisannya, tangannya rapi juga. Diam begitu ya, masya Allah. Kalau ini kan alhamdulillah nih Bu Haji mah ya, apa namanya, lisannya cerewet, gitu, tangannya juga sama cerewet, penuh di piring, ada anggur, ada jeruk, ada lain sebagainya. Jadi kita hadir di sini dengan berbagai permasalahan. Dan mulai masalah apa tadi? Pandangannya, pikirannya, lisannya, pandangan serta pikirannya tidak pernah jauh, itu dari namanya suudzon. Kemudian masya Allah, permasalahan lisannya tidak pernah jauh dari yang namanya apa? Tadi kan udah disebut di pikiran. Masya Allah, lisan kenapa gitu ya, masya Allah, jeplak aja, nggak pernah lihat dan hasil lisannya itu apakah menyakitkan atau tidak. Kalau udah masuk dipancing tentang membicarakan orang, ghibah, fitnah dan sebagainya, masya Allah, lancar banget, mudah sekali yang namanya terpancing lisannya. Jadi sekali lagi, masalah pikiran, masalah lisan, masalah apa namanya, tangan, masalah ini yang namanya hati, berbagai permasalahan kita hadir di sini. Insya Allah kita hadir di sini dalam rangka apa? Ingin ditempa semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau diumpamakan adalah seumpama gabah. Tahu gabah? Padi. Ya, padi gitu ya, bungkus dari kulit padi. Uun. Kalau bukan udah terpisah. Ini udah terpisah. Ini masih menyatu. Ini masih menyatu. Jadi sungguhnya kita ini dianugerahi oleh Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya kebeningan hati, hanya saja boleh jadi masih terbungkus itu dengan kulitnya, dengan gabahnya. Jadi tanpa kita sadari tetap saja masih menyakiti samping kanan atau kirinya, karena masih model apa tadi? Masih model gabah. Jadi belum terproses menjadi satu beras yang kemudian bening, warnanya putih, mengkilap, masya Allah, bagaikan itu beras Cianjur atau apa? Cianjur yang bulat-bulat ya. Jadi dengan berbagai permasalahan ini kemudian kita hadir di sini untuk diapain itu sama Allah. Nih, kita mungkin apa namanya,
namanya gambar lisannya sudah terkelupas, tapi ternyata pikiran masih, ternyata hati masih terbungkus dengan yang namanya kebencian, kedengkian. Mudah sekali. Itu yang namanya apa? Nggak boleh tersinggung sedikit, nggak boleh apa namanya? Iya itulah pokoknya bahasa kekinian, baper, katanya baper. Masa Allah, kita hadir di sini dalam rangka apa? Ditutup apa ya namanya ditutup? Ditumbuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah menumbuk, tidak melihat apakah di sana ada Haji Kokom, ada Haja Aida, apakah ada Haja Kuta, ada Haja siapa, ditumbuk semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, dekat kehendak Allah, maka kemudian satu persatu kemudian nampaklah akan secara perlahan sinarnya akan keluar. Asal sinarnya akan keluar hasil daripada tumbukan-tumbukan tadi yang barangkali misalnya Hajah Uta. Hasil tumbukan itu yang lebih rapi duluan misalnya lisan. Ini misal bapak umpama. Apa namanya? Nih, misalnya apa namanya? Siapa lagi nih suka baper di sini? Nggak ada yang ngaku lah pastinya. Betul, mama kokom langsung ngaku, alhamdulillah. Ditumbuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya Allah berkehendak mama kokom untuk ke depan, insya Allah bapernya dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui tumbukan-tumbukan nanti, insya Allah menjadilah kemudian kita bagaikan apa? Beras. Hasil dari tumbukan melalui Al-Qur'annya, hasil tumbukan dari mulai sedekah kita, hasil tumbukan dari mulai sholat kita, insya Allah. Maka tenang aja, insya Allah semuanya diproses oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting mengumpul. Yang penting apa? Ngumpul dengan berbagai model serta berbagai kekurangan kita ini. Dan gak usah juga kemudian kita merasa, dia mau bawel amat, kayak dia kagak. Dia mah baperan amat, kayak dia kagak. Dia mah ngambekan, kayak dia kagak. Ini kan berbagai model kita hadir di sini untuk apa tadi? Untuk ditumbuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah suatu saat akan kagetlah kita semua. Ternyata, masya Allah, lisan yang kotor setelah dibentuk oleh Subhanahu menjadi lisan yang rapi. Pandangan yang setia suudzon, insya Allah dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah ngaji ini menjadi pikiran yang masya Allah ternyata lebih baik dari sebelumnya. Dibentuk itu yang namanya hati menjadi suatu hati yang senantiasa suci, tidak mudah yang namanya apa sih namanya, tidak mudah tersinggung, tidak mudah ini. Kenapa juga gitu kan ya, kita mudah tersinggung kan boleh jadi kita juga mungkin ada saat-saatnya kita menyinggung kepada orang lain yang tanpa kita sadari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi sekali lagi dalam rangka menyambut bulan Dzulhijjah, ayo kita sambut tawaran Allah tersebut dengan cara saum. Masya Allah. Ayo kita sambut tentu dengan cara berpuasa sunnah sebanyak-banyaknya. Kalau bisa, kalau mampu, dan mudah-mudahan ayo bisakan dan mampukan dari tanggal 1 kita puasa. Dari tanggal 1 puasa. Maka kalau besok tiba-tiba ada yang ngajak padangan di tanggal 5 bulan haji, Masya Allah berarti dia kagak ngaji. Tanggal 5 haji ngajak padangan berarti dia kagak ngaji. Atau kalau dia ngaji, kok berangkat begitu? Ya Allah, besok saya yang baper, besok kagak ngaji lagi, ngapain ngisi lagi? Allah, ya Allah, ya Allah. Kalaupun setidaknya misalnya agak sedikit ada halangan untuk yang berpuasa, ya Bu ya tetap jaga itu yang namanya hari-hari yang sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saum, tingkatkan yang namanya sholat, tambah itu namanya dengan sholat sunnah, kemudian perbanyak itu namanya berzikir, baik melalui kalimat-kalimat thayyibah, tahmid, takbir, tasbih, serta tahlilnya, perbanyak istighfar, perbanyak baca banyak sholawat, kemudian tingkatkan pula sedekah. Dan sedekah terbaik di bulan haji itu adalah pada tanggal 10, 11, 12, dan 13-nya, yaitu memotong hewan kurban.